Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurjana, mahasiswa transfer 2020. Di video ini saya akan menjawab pertanyaan tentang pembelajaran tematik, di mana soal yang pertama, jelaskan apa yang kamu ketahui mengenai pembelajaran tematik. Yang saya ketahui mengenai pembelajaran tematik itu adalah suatu pembelajaran yang disusun secara terpadu yang menggabungkan satu konsep dalam beberapa materi pelajaran atau bahkan beberapa bidang studi menjadi satu tema atau satu topik pembahasan tertentu sehingga terjadi integrasi antara pengetahuan, keterampilan, dan nilai yang memungkinkan siswa aktif. Di dalam suatu konsep itu mencakup beberapa bidang studi. Yang pertama bahasa Indonesia, PKN, IPA, IPS, SBK, PJOK. Pembelajaran tematik itu melibatkan beberapa kompetensi dasar, hasil belajar, indikator dari suatu mata pelajaran, bahkan beberapa mata pelajaran. Di dalam pembelajaran tematik itu, kita sebagai guru atau kita sebagai pengajar mendorong siswa untuk mengetahui, untuk belajar melakukan, dan untuk belajar hidup bersama. Nah, soal nomor 2, apa pembelajaran tematik? Pembelajaran tematik itu menurut saya adalah pembelajaran yang berbentuk atau merupakan bentuk pembelajaran yang menggabungkan beberapa materi atau mata pelajaran yang disusun menjadi satu tema dan dibagi dalam sub-sub tema yang menyuruh siswa aktif dalam belajar. Di sini tugas guru hanya sebagai fasilitator dan pembimbing siswa dalam melakukan kegiatan pembelajaran. Bentuk pembelajaran yang digabungkan itu antara lain yang pertama tadi bahasa Indonesia, kedua PKN, ketiga IPA, keempat IPS, kelima PJOK, dan keenam SBK. Mereka atau mata pelajaran ini disusun dalam satu RPP. Di dalam satu RPP ini mencakup indikator, ada kompetensi inti, kompetensi dasar, dan tujuan pembelajarannya. Di satu RPP ini sudah terdapat beberapa mata pelajaran yang diikat dalam satu tema. Nah, yang ketiga, bagaimanakah pembelajaran tematik itu? Menurut saya, pembelajaran tematik itu kalau dilihat dari ciri-cirinya, antara lain yang pertama, murid aktif melakukan belajar. Di sini hanya siswa yang aktif dalam belajar. Guru hanya mendampingi dan sebagai fasilitator. Yang kedua, adanya pengalaman langsung. Yang ketiga, pembelajaran diarahkan pada tema-tema yang berkaitan dengan murid, contohnya seperti lingkungan, menjaga lingkungan sekolah, lingkungan keluarga, dan sebagainya. Yang keempat, pemisahan materi pembelajaran tidak begitu jelas antara pelajaran bahasa Indonesia, PKN, matematika, dan seterusnya. Di dalam RPP itu tidak dijelaskan di mana pemisah antara materi PKN, bahasa, dan matematika. Di buku tema pun seperti itu juga. Kadang kita bingung di mana batasan pembelajaran yang pertama,
batasan pembelajaran yang kedua, dan sebagainya. Yang keempat, menyajikan konsep dari berbagai mata pelajaran. Di sini kita disuruh untuk menyajikan konsep dari mata pelajaran IPA, matematika, PKN, dan seterusnya. Dan yang keenam, hasil pembelajaran sesuai dengan minat dan kebutuhan murid. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.